Oke, ya, sudah nampak ya terkait slide-nya ya, konsep berubah dalam perawatan sudah nampak ya. Sudah, Nas. Oke, ya, ini topik yang kita bahas pada pertemuan terakhir ya. Ampun, Nas. Sudah saya sampaikan bahwasanya kenapa saya letakkan di akhir ya. Harapannya teman-teman, oh seperti ini loh. Kalau kita memiliki pemikiran sebagai calon perawat yang benar-benar ingin jadi perawat itu seperti ini. Nah, itu harapannya ya. Apa sih konsep berubah itu sebenarnya ya? Kalau kita ngomong berubah dalam arti pengertian ya. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai proses ya perubahan untuk mempertahankan diri sebagai profesi dan berperan aktif dalam mengembangkan keilmuan keperawatan. Itu kalau berubah dalam perawatan secara arti ya. Jadi intinya di sini kenapa kok eh, kita menyinggung juga karena sebenarnya konsep berubah dalam perawatan ini yang sering dibahas ketika kita sudah menjadi perawat. Seperti apa sih menjadi perawat yang profesional, yang istilahnya yang baik itu seperti apa ya. Tapi di sini kan ada terkait topik mengembangkan keilmuan keperawatan. Yang mana kalau kita ngomong mengembangkan keilmuan keperawatan ini tidak lepas dari peran mahasiswa di sini. Ya. Jadi harapannya di sini ya mahasiswa keperawatan ini paling tidak memiliki mindset oh kayak gini loh kalau pengen jadi perawat yang profesional ya. Oh seperti ini loh. Jadi sehingga nanti ketika sudah memiliki mindset seperti itu, kedepannya akan mudah ketika benar-benar ingin jadi perawat. Ya, sehingga di sini harapannya nanti ketika kita ingin benar-benar jadi perawat terkait perubahan dalam perawatan kita nggak akan kaget karena perubahan tersebut ya akan berdampak pada pelayanan, perkembangan iptek dan perubahan dalam masyarakat secara umum nantinya. Seperti apa sih dampak pada pelayanan keperawatan kalau kita ngomong konsep berubah di sini ya? Pelayanan keperawatan sekarang kan fokusnya adalah ini ya patient center care PCC ya. Patient center care berarti bagaimana pelayanan kita berfokusnya adalah pada pasien. Bagaimana kita berkolaborasi utama dengan pasien. Ya kalau teman-teman belajar di KDK terkait interprofessional collaboration ya. Kalian belajar tentang kolaborasi dengan profesi lain. Tapi kalau di sini kita ngomong pelayanan keperawatan, ya benar ya kita memang harus kolaborasi dengan tim kesehatan lain. Tapi yang utama, kolaborasi utama kita dengan siapa ya? Dengan klien, dengan pasien. Ya, itu yang utama ya. Terkait perkembangan iptek, kita tidak bisa menghindari itu juga. Ya, jadi semakin ke belakang perkembangan, insya Allah semakin pesat ya. Sekarang apalagi zaman istilahnya zaman yang benar-benar milenial, gadget dan sebagainya ya, sehingga perubahan akan berdampak juga dalam ilmu perawatan. Dan saya rasa teman-teman sebagai calon perawat, sebagai mahasiswa keperawatan di sini ya, tidak bisa menghindari itu. Ya. Jadi sama seperti yang mungkin sering saya singgung ya, kalau kita ngomong stresor, ya itu jangan dihindari, tapi apa? Dihadapi. Ya, bagaimana kita fighting, kita menghadapi itu ya kita lakukan, kita istilahnya kita fight lawan kayak gitu. Ya. Sama kalau kalian ngomong misalnya, saya ingin mendapatkan nilai yang maksimal. Ya pasti banyak stresor untuk mendapatkan itu. Ada tugas ini itu dan sebagainya ya. Kalau kalian menghindari itu semua ya nggak bakal dapat nilai maksimal. Gimana supaya maksimal ya dihadapi. Ya, gampangannya seperti itu ya. Itu iptek dan perubahan dalam masyarakat ya. Jadi tuntutan masyarakat itu pada saat ini itu sangat luar biasa sekali ya tuntutannya karena seringnya itu masyarakat ini sekarang ini apa ya istilahnya tuntutannya tuh lebih maksimal pelayanannya dan harapannya tuh low budget gitu. Itu yang sering terjadi ya. Sehingga mindset pelayanan sekarang sudah mulai berubah di sini ya. Berubahnya itu seperti apa nanti? Jadi selain tadi sudah berfokus pada pasien, pergeseran dari pelayanan ini juga bagaimana juga kita bisa melibatkan tidak hanya pasien. Tadi kan
fokus pasien, tapi kita juga harus melibatkan siapa orang di sekitar pasien. Siapa saja ya, bisa keluarga terdekat dan sebagainya. Nah, itu nanti sangat berdampak gitu ya. Nah, terus bagaimana kita menghadapi kategori dari perubahan ya? Karena di sini ada kita kalau kita ngomong perubahan ya, kita kan istilahnya tidak lepas dari 4 kategori sosial ya, perubahan sosial di sini ya. Karena kenapa kok sosial? Ya kita kan manusia ya. Setahu saya nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ya. Kenapa saya ngomong manusia secara umum ya? Karena perawat kan otomatis juga manusia di sini. Ya semua profesi manusia. Ya. Sehingga pasti butuh orang lain. Sehingga orang lain itu harus bisa saling bantu dan saling support nantinya. Bisa. Itu ya. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya cut dulu sebentar. Ada tamu bentar ya. Ignas. Maaf ya, saya lanjut kembali ya terkait perubahan kategori sosial ya di sini ya. Jadi yang pertama terkait perubahan yang kenapa kok kita menyinggung terkait peran kita sebagai manusia sosial di sini ya. Yang pertama pasti terkait lingkungan sekitar sini ya. Lingkungan, pengaruh faktor lingkungan terhadap kesehatan itu sangat berpengaruh sekali. Ya, terkait peran ini ya, perawatan sini. Lingkungan sangat berpengaruh. Yang kedua terkait pergeseran penekanan pelayanan kesehatan ke arah pencegahan gangguan kesehatan ya, yang saat ini memang sudah digencarkan ya, preventif better than kuratif ya. Jadi pencegahan lebih baik daripada pengobatan ya. Itu sudah mulai ditanamkan ya, sehingga arah ini juga berdampak terkait ke sosial ini ya, sosial kemasyarakatan di sini ya. Terus yang ketiga perubahan peran dari pemberi pelayanan kesehatan ya. Peran di sini kalau kita ngomong peran pemberi pelayanan kesehatan ini tidak hanya memberikan pelayanan, misalnya memberikan obat selesai atau memberikan selesai enggak ya. Jadi tahu sendiri ya terkait peran perawat yang mungkin kalian pelajari kan banyak tuh ya, sebagai advokat ya, sebagai banyak sekali ya istilahnya
penanggung jawab sebagai PPJA, penanggung jawab asuhan dan sebagainya di sini ya. Sehingga peran itu tidak hanya terkait pelayanan kesehatan, ya, advokasi, kemudian terkait aspek legal, etik dan sebagainya itu juga sangat berpengaruh di sini. Terus yang keempat yaitu terdapat cara baru dalam pengambilan keputusan di sini ya, yang memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan kesehatan, yang mana di sini sering bersinggungan terkait bagaimana sih aspek pendelegasian, berbagi tugas, berbagi tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, contoh di sini semisal profesi A memberikan mandat kepada profesi B misalnya untuk melakukan tindakan yang seharusnya ini adalah tanggung jawab dari profesi A. Apakah boleh dalam aturan undang-undang? Bisa saja itu terjadi. Ya, asal pemberi mandat di sini dan yang diberikan mandat itu mampu dan bisa bertanggung jawab. Sehingga ya sah-sah saja kalau misalnya apa ya, istilahnya boleh dan bisa melakukan tindakan yang sebenarnya itu bukan tupoksi mandiri dari profesi. Ya, harusnya nih tupoksinya profesi A, tapi profesi B bisa melakukan itu. Ya. Itu terkait 4 kategori perubahan sosial ya, sini ya. Terus jenis perubahan ada berapa di sini ya? Yang jelas perubahan ini kita contohkan ada 2 di sini ya, dari ininya yang mana di situ ada yang direncanakan, ada yang perubahan tidak direncanakan. Ya, kalau kita ngomong perubahan yang direncanakan ada step-stepnya, ada waktunya dan tujuannya jelas. Ya, kalau perubahan yang tidak direncanakan tanpa persiapan dan sewaktu-waktu di sini. Dan itu seringnya kalau perubahan yang tidak direncanakan ini adalah ya harus mau, dalam arti ya mau nggak mau seperti itu ya. Kalau saya contohkan gini deh. Kalian yang entah ya di sini ya, kalian yang terpaksa kuliah di keperawatan sama yang benar-benar pengen di keperawatan sama yang terjebak di keperawatan, tuntutannya apakah beda? Enggak, tetap sama. Ya, tuntutannya dalam arti ya ikut kuliah ya ikut kuliah. Apakah tugasnya nanti yang benar-benar pengen jadi perawat akan lebih maksimal, yang nggak benar-benar pengen jadi perawat akhirnya tugasnya diringankan? Ya enggak juga. Sama ya sama. Sehingga proses perubahan itu ya harus menyesuaikan memang. Ya, sehingga entah yang kalian itu terpaksa atau tidak di sini, ya perubahan itu harus dilakukan di sini. Hanya ketika yang sudah siap, berarti bisa direncanakan. Oh, saya ingin jadi perawat, sehingga ini ditata jelas. Bagi yang tidak pengen, yang tidak direncanakan, istilahnya ya wis lah saya keterimanya di sini. Akhirnya berubahnya tidak direncanakan sewaktu-waktu, dan itu seringnya tanpa persiapan. Sehingga apa ya, rotok gerusa-gerusu. Apakah itu tidak boleh? Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, hanya yang merasakan itu nanti yang bisa menilai lebih enak mana yang sudah direncanakan, apa yang tidak direncanakan. Karena kalau kita mau perubahan itu harus memiliki tujuan yang jelas. Ya, tinggal kalian introspeksi diri nih. Masuk ke FRUT nih tujuannya jelas enggak? Apa hanya memperbaiki status yang awalnya siswa menjadi mahasiswa lah. Ini mahasiswa kan status itu ya. Itu status sosial ya, termasuk status sosial. Wah, mahasiswa nih keren. Ya, nggak tahu kalau tugas banyak numpuk ya. Yang penting wah mahasiswa nih keren. Ya, apakah hanya ingin dapat label status mahasiswa? Ada yang gitu, ada kok. Ada lagi yang ya yang penting nggak diomeli orang tua. Pokoknya kuliah jadi mahasiswa orang tua sudah ayem. Ada yang itu? Ada. Ada lagi yang ya sudah keterimanya di sini, dapatnya ini, dijalanin. Ada yang gitu banyak malahan yang kayak gitu. Ya mungkin salah satu di kelas B ini ada yang seperti itu mungkin. Yang kalau saya survei di awal dulu yang 100% pengen jadi perawat nggak nyampe 50% dari jumlah kepala di kelas masing-masing kok. Ya, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kan itu pilihan. Ya,
Dan itu ya tetap walaupun yang ingin jadi perawat sama yang nggak ingin jadi perawat ketika masuk ke dalam keperawatan, fakultas keperawatan ya harus siap berubah. Berubah dalam arti banyak jenis perubahan yang pasti kalian lakukan, entah kalian sadar atau tidak sadar, mungkin saja sudah ada banyak perubahan di kalian. Contoh, nah, ketika mau WA nih, ya WA dosen terutama, kan jelas tuh ada perubahan tuh, ya. Nama saya A B C D, wah pokoknya tetek bengek sampai panjang kali lebar. Ya, yang intinya misalnya itu ingin mengingatkan dosennya untuk melakukan perkuliahan atau apa dan sebagainya. Ya, itu kan perubahan itu bisa saja kalau direncanakan akhirnya kalau yang direncanakan itu sudah lebih ke accepted, sudah lebih menerima ke perubahan itu. Yang susah nih yang tidak direncanakan. Denial tapi dipaksakan. Ya, ada yang itu banyak. Ya, yang awalnya saya nggak biasa pakai pantofel, ya sukanya pakai cat nih sepatu. Ada, saya terbesit ada omongan seperti itu. Tapi karena sudah masuk F-cup, ya harus pantofelan terus. Ya itu kan harus dilakukan gitu ya. Ya mau nggak mau ya salah sendiri masuk F-cup kan tinggal saya gitukan kalau misalnya nggak mau. Karena setiap tempat pasti memiliki rule, aturan dan tata cara main masing-masing. Ya. Ini jenis teori perubahan ya. Nanti bisa kalian baca yang intinya memang kalau perubahan itu ya proses dalam perubahan itu dilakukan dengan sadar ya. Pasti sadar kalian ya, entah itu yang direncanakan atau yang nggak direncanakan. Kalian masuk F-cup ya. Entah itu kalian direncanakan atau tidak direncanakan, kalian milihnya sadar kan di sini. Nggak ada kan milihnya yang tidak sadarkan diri tiba-tiba milih ke F-cup kan nggak ada. Entah itu karena kalian disuruh orang tua, terpaksa pilihan atau ya sudah deh asal yang penting saya ngisi di sini. Kan tetap sadar kalian. Ya. Dan di situ kalau kita sudah ngomong sadar, berarti itu poin pertama yang benar-benar penting adalah sadar dan yang mana kalau sudah sadar pasti korelasinya dengan adanya tanggung jawab di situ. Nah, sehingga untuk adanya ketertarikan sampai bisa dievaluasi bergantung individu masing-masing nanti. Ini kalau saya pendekatannya pakai punyanya Roger ya, kalau punya Lewin sama sih pencairan dalam arti misalnya, oh ada jenis perubahan nih, kita menerima atau enggak nih. Yang intinya sih kita sadar dulu, kita ada rasa keingintahuan dulu, dan kita evaluasi. Walaupun rasa keinginan tahuan atau tertariknya itu sedikit dipaksa. Contoh kalian, walaupun nggak pengen jadi perawat, kuliah di keperawatan, ngambil mata kuliah yang sudah ditentukan, terpaksa atau enggak, pasti ada sedikit keterpaksaan. Entah suka atau enggak kan, ada istilahnya supaya kalian ini tertarik nih dalam keperawatan. Sehingga apa nanti bisa kalian evaluasi. Oh iya benar-benar sesuai atau enggak, sehingga bisa benar-benar di trial, dalam arti trial mencoba di sini benar-benar yang sudah pengen berubah ya, sehingga nanti sudah dalam fase menerima. Dan mati kalau fase menerima ini sudah acceptance. Kalau sudah acceptance ini pasti yang sudah benar-benar oke, saya sudah ready jadi perawat. Nah itu yang benar-benar berbeda lah ya. Jadi ada step-stepnya. Ya. Kalau lipid ini sudah mendekati ke yang konseptual ya. Jadi sudah benar-benar step-stepnya ada ya. Masalah yang kalian hadapi apa, misalnya masalahnya terkait masuk di keperawatan, mengkaji motivasi kemampuan untuk berubah, dikaji nih kira-kira saya mampu nggak jadi perawat, kalau jadi perawat itu saya nanti harus membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk apa, menceboi pasien, membersihkan pasien, memandikan pasien, itu siap enggak? Ya, belum menceboin dekat pasien yang sudah nggak mandi 3 hari saja sudah muntah, repot kan? Ada yang itu ada. Ya, nah itu harus dikaji. Terus mengkaji motivasi pembaru seperti apa, agen baru dalam arti lingkungan kita sesuai enggak nanti. Ya saya rasa kalau lingkungan insya Allah pasti mendukung. Tinggal kalian bisa memilih lingkungan mendukung atau tidak sih. Tujuannya ditetapkan, ya ikut menjadi berperan dalam perubahan itu ya. Jadi ketika sudah oke, saya insya Allah sudah cocok nih, sudah dievaluasi dari kaji.
Oke, saya benar-benar kita tetapkan, kita coba nih. Ya, nggak hanya mencoba, benar-benar mendalami sehingga harapannya bisa acceptance, bisa menerima. Ya, seperti itu ya, itu konsep konseptual yang ada dalam teori-teori yang sudah dicetuskan. Nah, seperti apa sih strategi perubahan itu? Ya, yang pertama seperti yang tadi saya singgung ya, memiliki visi yang jelas dalam arti ya memiliki tujuan. Ya, tujuan di sini harus jelas. Sama seperti kalian masuk ke perawatan ini. Ada tujuannya enggak? Yang mana tujuannya emang pengen lulus, pengen jadi perawat yang profesional. Boleh memiliki tujuan lain? Boleh. Apa misalnya, oh pengen mendapatkan suami ini kedinasan, nurse. Kan terkenal tuh ya kalau biasanya perawat, ya perawat cewek nih ya, saya ngomong cewek nih. Seringnya dapat suami yang berseragam. Nggak tahu seragam apa ya. Yang penting berseragam nih misalnya ya, kayak gitu ya. Kan sering itu, seperti itu. Boleh jadikan motivasi, menjadikan tujuan? Boleh, nggak ada masalah. Oh, saya ingin menggait mendapat pasangan orang kesehatan, boleh, boleh. Nggak selamanya masuk ke perawatan tujuannya hanya muluk-muluk mendapatkan IP ini dan sebagainya. Enggak, boleh kalian memiliki tujuan yang istilahnya bisa memotivasi kalian. Ya, saya jadi perawat tujuannya untuk misalnya menjadi istri yang solehah nanti, Mas. Boleh, boleh. Ya, yang bisa merawat suami dan anak nanti. Boleh, boleh. Nggak ada masalah. Ya, tinggal kalian bisa memindsetkan tujuan kalian di situ. Nggak ada masalah. Yang penting tujuan itu bisa berdampak positif. Ya, boleh, nggak ada masalah. Ya, tinggal bagaimana kalian menyikapi nanti. Karena saya ngomong positive thinking lah, ini bolak-balik saya singgung ya, positive thinking sangat penting sekali. Ya, sangat bisa mempengaruhi apa yang ingin kalian capai di situ ya. Bahkan ke mindset kalian pun akan sangat berpengaruh. Yang terbiasa positive thinking sama yang negative thinking pasti akan sangat beda dalam pengambilan keputusannya nanti. Ya, itulah kenapa saya sering singgung positive thinking sangat penting. Paling tidak bagus buat diri sendiri loh. Ya, jadi itulah kenapa pentingnya berpikir positif di sini. Ya, itu ya terkait tujuan di sini ya. Setelah tujuan yang jelas, cari iklim atau budaya organisasi, dalam arti ini budaya organisasi di sini contoh lingkungan sekitar di sini. Ya, atau misalnya kita ngomong iklim dan budaya organisasi, kita asumsikan sebagai lingkungan kita, pendukung kita nih dalam mencapai tujuan yang kondusif. Ya, jadi perubahannya harus diciptakan dalam suasana yang keterbukaan, yang istilahnya itu saling menerima harapannya. Harapannya tanpa keterpaksaan. Ya, walaupun terkadang bisa jadi perubahan dengan dipaksa. Ada banyak yang contoh kalian yang nggak direncanakan masuk FKEP, yang nggak direncanakan pengen jadi perawat, pengen berubah jadi perawat, ya harus dipaksa. Pasti effortnya lebih tinggi di sana. Ya, contoh misalnya terkait ini. Nah, ini yang upaya yang ditanamkan yang pertama, kebebasan untuk berfungsi secara efektif, dalam arti kebebasan di sini harus benar-benar ada ini ya, ada tolak ukurnya yang jelas di sini. Ya, sehingga kebebasan itu tidak apa ya istilahnya, kebebasan yang gak kebablasan, ya apa ya kebablasannya, berlebihan. Ya, dalam arti kebebasan berpikir bagaimana kita ingin mencapai tujuan itu memang perlu, tapi harus ada pagarnya, harus ada batasnya. Contoh seperti yang saya sempat mungkin sampaikan di kelas ya. Kalian kalau menjadi mahasiswa di sini, jangan berpikiran seperti dulu masih siswa. Yang kalau belajar ini loh, bukunya ini loh, ininya silakan dibaca, kita ajarin sebagainya. Enggak. Ya, sehingga ini loh kalau ingin mata kuliah tercapai di sini, ini loh ada RPS-nya, ini loh referensinya, silahkan kalian cari. Nah, ini panduan-panduannya, ini loh yang harus kalian capai, sehingga kalian harus lebih aktif di situ. Tapi tetap kebebasan yang kita berikan di sini ada batasannya. Sehingga harapannya tetap sesuai dengan rule-nya di sini. Ya, dukungan dari sejawat, ya sejawat dalam arti teman di sini ya. Ini kan saya ngomong tadi ya, yang saya bahas memang strategi perubahan ketika sudah benar-benar jadi perawat di sini ya.
Tapi masa perawatan kurang lebih sama sih. Ya, dukung dari sejawat dalam arti dukungan dari rekan teman kita. Itulah kenapa bagi yang tidak pengen jadi perawat atau masih setengah-setengah pengen jadi perawat, bertemanlah coba. Ya, cari dukungan, apa istilahnya, dekati yang teman-teman benar-benar 100% pengen jadi perawat saya. Itu insya Allah pasti nular semangatnya itu. Kalau misalnya benar-benar apa ya istilahnya benar-benar saling support di sini. Karena begini loh ya, kalian di sini ya, entah kalian yang dulu ketika ujian itu niat atau enggak niat ya istilahnya ya, memilih perawatan, ingat ya, kalian masuk di sini ini menyisihkan sekian ratus bahkan sekian ribu anak yang pengen jadi perawat. Walaupun kalian nggak pengen, tapi itu sudah menjadi nasib kalian yang mana itu ya bisa menjadi rezeki kalian juga sebenarnya. Ya, kalian mungkin bisa mengaca bahwasanya yang pengen jadi perawat dan masuk pengen di FKUNED UNED itu ya banyak sebenarnya. Nah itu sehingga positif thinking ke sana lah yang bisa, oh ya sudah di sininya kita jalani. Walaupun memang kalian masih berhak menentukan nasib yang lain misalnya atau memilih ke profesi yang lain boleh, gak ada masalah. Tapi positif thinking yang pertama itu yang penting. Ya siapa tahu misalnya walaupun nanti kalian tahun depan berganti haluan misalnya pindah ke lain hati misalnya ya, entah lain hati, lain institusi atau lain apalah misalnya ya. Ingat ya saya nggak musir loh ya. Itu ya misalnya seperti itu. Ya tidak ada masalah. Positive thinking setahun yang kalian dapatkan ilmunya itu insya Allah akan bermanfaat juga nantinya. Nah itu ya sehingga tidak ada beban saya, wah saya telat nih, saya sudah wasting 1 tahun, nggak ada ya, nggak ada istilahnya wasting ketika kalian benar-benar menjalani dengan maksimal. Ya dan dukungan dari pimpinan juga, dalam arti pimpinan itu siapa? Bisa jadi orang tua, bisa jadi dosen, bisa jadi orang sekitar kalian ya, atau bisa jadi pasangan kalian. Nah ini, tapi susah ya kayaknya jomblo semua nih, jomblo wati kalau lihat dari wajahnya nih, wajah yang sudah lama jomblo kayaknya ya. Kalau saya lihat ini kan saya jadikan satu ya, saya klik nih wajah-wajahnya ya, banyak yang on cam di sini. Ya nggak ada masalah di situ ya, karena supporting system di sini sangat penting ya. Terkadang ya siapa tahu punya support system dari pasangan, ya pasangannya sama-sama kuliah di Fakultas Keperawatan, dilalah satu kelas, itu luar biasa itu ya, bisa tambah semangat tuh kuliahnya ya, bisa-bisa IP-nya bisa sampai 5 tuh seharusnya ya, nggak 4 saja tuh, bisa 5 itu sampai 14 IP-nya itu bisa-bisa itu ya, boleh, nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada masalah itu, nggak ada aturan kok ya, di FK kan nggak ada aturan ya, yang melarang kalian berpasangan satu kelas kan nggak ada, beda angkatan kan nggak ada tuh ya, yang asal istilahnya ya itu kan norma akademik yang kita bahas di sini ya. Kalau norma tata cara aturan yang lainnya ya mungkin beda di situ ya, jadi ya nggak ada masalah, karena supporting system itu juga penting dan perlu ya. Apakah harus dengan pasangan? Ya nggak harus, kan saya contohnya seperti itu ya, bisa jadi dengan bestie misalnya, kan ini zaman bestie ya saat ini ya, teman akrab ya kayak gitu ya, mungkin saja bisa lebih mensupport ya. Terus kejelasan harapan tentang lingkungan kerja lah di sini, yang saya contohkan di sini kejelasan harapan bukan lingkungan kerja mungkin kalau kalian, lingkungan di kelas kalian, lingkungan di area kalian sebagai mahasiswa keperawatan. Saya rasa kejelasan harapan di Fakultas Keperawatan ini sudah bagus ya, terbukti ya, dari akreditasi A ya. Dari bisa kalian hitung ya, di Indonesia ini institusi keperawatan yang A kalau nggak salah tuh hanya 9 atau 11 deh kalau nggak salah. 9 negeri tambah 2 swasta kalau nggak salah ya. Bisa kalian cek ya. Berarti kan lingkungan tempat kalian kuliah ini sangat support, sangat mendukung menjadi perawat yang profesional. Terbukti dengan penilaian akreditasi institusi A misalnya. Universitas Jember ya baru keluar ya tadi pagi kalau nggak salah atau kemarin malam ya. Itu status akreditasi Universitas Jember unggul ya. Jadi sama dengan universitas gajah-gajah yang di barat, di timur dan sebagainya kayak gitu ya. Yang universitas besar-besar sama-sama unggul kayak gitu ya. Jadi intinya ya nggak kalah ya lokasi apa istilahnya,
terkait status akreditasi penilaian. Hanya tinggal internnya saja mau berkembang atau tidak. Tinggal gitu ya. Tinggal masing-masing individu dan masing-masing sivitas akademikanya mau berkembang atau tidak. Entah dari mahasiswanya kek, dari dosennya kek, dari teknisi dan sebagainya mau berkembang atau tidak. Terkait sistem, kita dipuji termasuk yang baik loh se-Indonesia sistem kita. Ada namanya sister, ada namanya si jamu, apalah istilahnya si semua ya kalau nggak salah di UNED ya. Si mangga dan sebagainya, pokoknya si semua. Itu termasuk yang bagus mekanisme sistemnya kita. Jadi tinggal kita mau berkembang atau tidak di situ. Ya, saya rasa untuk poin 3 kejelasan saya rasa sudah jelas ya. Kalau kalian ingin jadi perawat profesional, insya Allah di FKAP sudah jelas, nggak ada apa istilahnya yang diragukan tentang itu ya. Sumber yang tepat untuk praktek, dalam arti praktek kalau kalian ini misalnya dalam mencapai menjadi perawat itu tempat kalian praktek menimba ilmu secara real nyata, apakah sangat mendukung? Insya Allah sangat mendukung sekali sudah. Kita sudah MOU misalnya, ya tinggal kalian saja MOU dengan rumah sakit tipe A, tipe B, tipe pendidikan dan sebagainya sudah ada. Ya, saya rasa iklim yang ada di sini sudah mendukung. Tinggal kalian siap atau enggak di sini, ingin berubah jadi perawat. Kalau dari iklim, insya Allah sudah mendukung di sini. Tinggal dari individu. Iklim organisasi yang terbuka, dalam arti organisasi saya anggap sih sebagai institusi di sini. Terbuka saya rasa mayoritas ya, nggak saya ngomong semuanya ya, terbuka dalam arti kita selalu ini ya mengadakan terkait evaluasi ya, masukan saran, kritik dan sebagainya, karena di sini kalau kita ngomong institusi, kita adalah produsen yang memberikan pelayanan kepada siapa? Ya salah satunya kepada kalian sebagai konsumen di sini. Ya, sebagai mahasiswa, sehingga terkait evaluasi insya Allah sih sudah kita lakukan ya. Salah satu contohnya dengan ada survei ya, misalnya survei Sarpras dan sebagainya. Terkait tata laksananya ya, namanya tata laksana ya, nanti mungkin saja ada yang maksimal, cukup maksimal dan belum maksimal ya, tinggal kalian bisa mengawal itu atau tidak nanti ya. Tapi saya rasa setahu saya ya, saya menjadi sivitas juga di FKEP, saya rasa pimpinan dan sivitas ini sudah melaksanakan semaksimal mungkin untuk melakukan perubahan. Ya, dan sudah lebih terbuka di sini ya. Dalam arti buktinya ada audiensi dan sebagainya. Tinggal penata laksanaan saja yang perlu dioptimalisasikan. Itu ya. Itu poin 1, 2. Yang 3 di sini ya komunikasi yang jelas. Dan kesinambungan dalam arti kalau dalam dunia perawatan ya benar ya, komunikasi itu menjadi poin penting ya. Jadi banyak yang jadi permasalahan ya, ini termasuk penelitian saya. Di beberapa penelitian saya itu ketika saya ingin melihat aspek caring atau istilahnya kalau perawat caring itu peduli ya, itu yang menjadi poin pertama, ketidak-caringan dari perawat, ketidakpedulian dari perawat itu yang bikin perawat istilahnya terkesan dalam tanda kutip tidak peduli, itu adalah terkait komunikasi. Mungkin kalian sering mendengar, perawat itu judes, perawat itu cerewet, senang muring-muring, senang geger. Ya, karena memang yang paling dekat dengan pasien memang perawat 24 jam memang ya. Walaupun perawatnya itu ya nggak si A saja ya, pasti bergantian si A, si B, si C dan sebagainya, yang mana kita nge-shift kayak gitu. Tapi kan orang atau istilahnya konsumen nggak mau tahu, yang penting dia perawat di sini. Yang judes mungkin cuma satu, tapi di dalam apesnya satu itu terbelow up. Yang jelek ya akhirnya semua perawat. Mungkin saja itu terjadi, mungkin. Ya, karena komunikasi ini harus jelas, kan? Dan dalam arti berkesinambungan ini ada mekanismenya yang istilahnya yang bisa diprogres dan bisa dievaluasi di sini. Kita mau berubah nanti ketika kalian, saya rasa kalian sudah diajari terkait komunikasi. Dan saya rasa itu memang cukup penting ketika komunikasi. Ya, dalam arti ya walaupun tidak komunikasi secara langsung, baik melalui contoh tadi ya terkait menghubungi dosen, ya itu sudah ada tuh mekanismenya. Jadi harapannya nanti ketika menghubungi
orang lain yang mana itu istilahnya dari institusi yang berbeda, boleh melakukan hal yang sama. Sehingga apa? Orang tuh akan terkesan, oh orang ini ya istilahnya sudah bagus ya attitude-nya. Kalau komunikasi juga bagus, jelas juga. Ya, dalam arti ya pasti orang berkesan di situ. Ya. Dan yang keempat, sini keterlibatan orang yang tepat, supporting system sangat penting. Itulah kenapa tadi saya singgung nih. Pengen jadi perawat, tapi gerombolannya misalnya wong seniman. Misalnya lo ya, akhirnya repot nih. Ada yang seperti itu, ada. Ya. Yang kakak kelas kalian kalau nggak salah berapa tingkat di atas kalian ya. Karena memang intinya tidak masih belum pengen 100% jadi perawat. Sehingga jadi perawat itu hanya kuliah di keperawatan itu hanya pelarian. Dia mengejarnya ke salah satu KM yang ada di kesenian yang dia senengin. Akhirnya apa? Keteteran semuanya. Akhirnya orang tualah yang mengadu ke akademik. Ya, akademiknya akhirnya bingung gitu. Kok baru terdetek, ternyata memang si anaknya inilah yang tidak komunikasi. Jadi keterlibatan orang yang tepat ini sangat penting. Ya, jadi kalau pengen jadi perawat seperti tadi ya, cobalah bergaul yang benar-benar sudah pengen jadi perawat beneran di sini. Sehingga apa harapannya ditulari semangatnya itu. Ya. Nah, ini terkait perubahan yang baik ya di sini ya. Jadi kalau kita mau perubahan yang baik itu seperti apa strateginya? Paling tidak kita harus mampu memulai dari diri sendiri dulu nih. Ya. Jadi nggak usah deh ngomong orang lain, nggak usah deh ngomong si A, si B, si C ya. Kalau kita pengen berubah ya, kita dulu nih harus dirubah ya. Misalnya apa? Misalnya contoh saat ini nih, misalnya masih kondisi pandemi nih misalnya. Ini kan kalian sebagai mahasiswa keperawatan, mahasiswa kesehatan nih. Nggak usah deh keluar-keluar harus pakai APD, harus pakai masker dan sebagainya dulu. Buktikan dulu kalian taat pakai APD dulu. Kasih contoh nih, ini loh tertib. Ya, walaupun misalnya kongko, walaupun misalnya nongkrong-nongkrong tuh ya tetap pakai protokol nih kesehatan misalnya. Jadi nggak usah deh komentar ke si A, si B, si C, dan sebagainya. Ya, kita harus sesuaikan dengan diri kita sendiri dulu nih. Karena di situ tanggung jawab secara moral nih. Kalian nih mahasiswa kesehatan nih. Ojo sampai mungkur isone ini ya apa isone cuma ngasih edukasi. Sering ya gitu, sering banyak malahannya. Kalau suruh edukasi, poin terus tengah urip ya. Tapi suruh menjalani sendiri, ambiar. Ya. Contoh realnya banyak sekali ya. Contoh realnya, oh edukasi dilarang merokok, nggak boleh merokok ini, dilalai ya sih rokokan misalnya. Ada banyak yang kayak gitu. Ya sehingga ya eh, harus mampu dan mau berubah diri sendiri. Nggak usah orang lain. Ya, contoh misalnya nih kalian ketika kelompokan nih misalnya ya Moring-moring ini si A gak kelompokan, si B ini gak datang ini. Yang ngerjakan hanya saya sendiri nih. Ngomonglah kepada si dosennya. Ya mungkin kalau ngomong di saya hanya, wah ini anak memang belum dewasa nih seperti ini. Karena kalau kita ngomong ego pasti ada. Iya, ego itu selalu ada. Tapi bagaimana menempatkan ego itu yang paling penting. Kalau misalnya kita berpositif thinking, ya gimana istilahnya kalian bisa mengerjakan itu sendiri misalnya. Berarti kan positif thinking, oh kalian bisa ini. Sudahlah positif thinking dulu. Ya, karena setahu saya ya, itu pasti lebih bermanfaat nantinya buat kalian ke depannya kalau sudah terbiasa tepat waktu, terbiasa mengerjakan tugas misalnya. Walaupun itu misalnya ya harusnya kelompokan, kalian garap sendiri misalnya. Ada yang gitu mungkin saja ada. Kalian pasti melewati fase-fase si A ini cuma nebeng nama sama nim saja. Ada yang itu ada mungkin. Karena sudah saya wanti-wanti di awal ya. Saya nggak mau menerima laporan seperti itu. Silakan selesaikan secara adat.
Hanya nggak ada yang laporan nih. Tapi masih ada yang dosen lain yang cerita seperti itu. Ada nih si laporan yang ngerjakan ini satu kelompok cuma berdua saja, sisanya hanya mapping nama. Ada yang itu ada. Mungkin kalian sudah ada juga yang seperti itu. Mungkin loh ya. Semoga saja enggak. Semoga ya. Semoga saja enggak ya. Ya itu pasti intinya gini, positif thinking lah. Itu semua tuh sekecil apapun yang kalian lakukan itu pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Dan itu tinggal menunggu waktu saja nih. Ya, contoh tidak apa ya istilahnya ketika kelompokan dikasih tanggung jawab tidak dikerjakan. Pasti ada balasannya. Pasti tanggung jawab yang lain itu pasti ikut keteteran juga. Ya, kalian positif thinking saja ke sana. Nggak usah deh kalian butuh ini sampai marah-marah, itu hanya merugikan diri kalian sendiri. Toh kalau kalian nggak ngumpulkan ya sama saja nanti kalian nggak dapat nilai semua. Ya mungkin dia bisa dapat nilai yang sama misalnya ya. Ya sudah ya dalam arti ya positive thinking buat kalian kan kalian ilmunya akan nambah. Si dianya nggak paham apa-apa tapi hanya mendapat nilai. Itu istilahnya seperti cangkang yang nggak ada isinya. Itulah kenapa yang saya hargai adalah prosesnya. Kalau saya hanya menghargai hasilnya, misalnya saya hanya ambil ujian saja, ya mohon maaf ya, dari evaluasi UTS saja itu pusing saya ngelihat nilainya. Ya, jadi dari evaluasi UTS saja agak pusing saya. Semoga dari scoring nilai kelompokan tuh bagus, nilai individu nanti saya cek juga bagus sesuai dengan tupoksi yang saya sampaikan di sini, sehingga akan mendongkrak semuanya itu. Dan semoga UAS, nah ini yang belum ya, UAS 2 minggu lagi insya Allah. Semoga bisa maksimal nilainya. Itu ya. Itu yang saya memang prosesnya. Kalau saya hanya nilai akhir ya saya nilai apa adanya dan saya yakin ya mungkin satu angkatan yang lulus itu hanya seperempatnya itu udah bagus. Ya kalau hanya scoring akhir karena itu tidak representatif misalnya, tidak menggambarkan terkait ketercapaian ya CP atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, jadi itu yang penting yang mulai dari diri sendiri itu sangat penting sekali. Makanya gak usah deh ngomel-ngomel si A, si B, si C dulu. Paling nggak diri sendiri nih di rumah. Ya, ya. Terus yang selanjutnya apa itu? Mulai dari yang kecil. Ya, kecil dalam arti yang lebih mudah dirubah di sini. Apa itu contohnya? Banyak sekali. Contoh mulai dari hal kecil ya. Ini sebagai mahasiswa nih ya, saya tempatkan sebagai mahasiswa. Bangun pagi. Ya, misalnya bangun pagi itu untuk yang muslim di sini mungkin sebelum subuh atau mentok subuh sudah bangun. Itu hal yang sangat susah buat mahasiswa biasanya. Nggak tahu nih kerjaan mahasiswa apa ya misalnya. Entah begadang buat ini tugas atau begadang yang lain misalnya, saya nggak tahu juga. Ini hal yang kecil, tapi kalau nggak dibiasakan ini bisa susah. Dan terbukti, ya kalau nggak biasa bangun pagi, kalian mau setting alarm di HP sampai 3 HP tetap nggak bakalan bangun. Ya, jadi itu hal yang paling penting. Hal yang kecil. Contoh lagi hal kecil apa itu misalnya membiasakan sendiri disiplin terkait waktu misalnya. Oh kalau jam sekian nih harus ini, jam sekian nih harus garap ini, jam sekian nih harus bikin tugas ini dan sebagainya itu harapannya kalian bisa disiplin di sana. Ya, jadi boleh kalian cari hiburan, boleh kalian lihat bioskop, ke mall, main game, malah itu perlu. Kalau kalian mahasiswa tuh hanya garap tugas, baca jurnal, terus saya yakin kalian 1 semester sudah belum tikar kalian kayaknya ya. Kalau kayak gitu ya. Jadi refreshing itu perlu ya. Tapi ya harus proporsional sih. Ya. Contoh saya sendiri, saya nyatakan saya nggak saja jauh. Saya masih suka kan. Ya, walaupun nggak di rumah ya. Kalau di rumah kan soalnya ada anak ya. Jadi eh, bisa runyem saya nanti ya. Bisa dimarahi istri juga nanti saya kalau ngegame di rumah ya. Itu misalnya nih ya. Boleh refreshing itu adalah award buat diri kita. Misalnya saya sudah menyelesaikan tugas ini, saya sudah menyelesaikan pekerjaan ini. Wah ada waktu nih setengah jam lah saya nge-game. Nggak ada masalah. Asal apa manajemen waktunya jelas. Jangan kebablasan.
garap tugas 15 menit, nonton drakornya 5 episode. Ya repot nanti, satu episode 1 jam, 5 episode 5 jam. Sama setelah 5 jam ngantuk, tidur. Ya nggak selesai-selesai tugasnya. Ya, itu yang mulai dari hal yang kecil. Harus itu, perubahan harus siap dan harus mulai dari yang kecil. Sehingga apa? Tidak terasa. Ya, terus yang terakhir adalah mulai dari sekarang. Yang intinya tuh jangan ditunda-tunda kalau ingin berubah ke arah yang baik. Saya ingin mulai bangun pagi, terus olahraga, ya misalnya yang mau berpola hidup yang sehat misalnya. Besok misalnya. Nah besok sudah bangun pagi, kok males ya, besok aja deh. Nah itu sudah nunda nih. Besok aja deh. Sama seperti kalian kalau ada tugas nih. Terbukti nih ya, deadline semua seringnya mengumpulkannya. Padahal memang nggak ada keharusan ini ya harus deadline kayak gitu. Sehingga apa? Akhirnya tuh bisa membebani diri kalian sendiri nanti. Apalagi yang suka SKS ya, sistem kebut semalam tuh pasti kupon. Apalagi ini udah minggu ke-15 nih. Ya, minggu pengumpulan semua penugasan. Ya, karena kami di sini selaku tim PJMK sama tim fasilitator dosen, fasilitator tuh pada punya tanggungan tuh memberikan evaluasi penilaian dan sebagainya. Dan itu kita harus proses itu dan nggak bisa sehari 2 hari ya. Contoh nih, contoh ya terkait video edukasi saja yang kalian buat. Bisa saya selesaikan 1 jam? Ya nggak bisa lah. Ya harus butuh proses itu. Jadi kenapa kok saya ngomong? Kalau boleh ya, saya pribadi nggak boleh. Saya nggak mau juga ngasih tugas. Karena evaluasinya itu juga capek. Ya. Sesuaikan dengan topik, harus sesuaikan dengan ini, pas atau enggak, sesuai dengan LKM-nya, sesuai dengan enggak, LPHBM-nya juga harus sesuai atau enggak. Dinilai satu persatu nih. Bayangkan satu angkatan berapa kepala tuh yang harus dinilai itu. Ya, jadi ya jujur saya pribadi nih nggak terlalu senang ngasih tugas. Tapi kalau nggak dikasih, akhirnya apa? Capaian yang mau saya nilai evaluasi itu seperti apa nanti? Nah, akhirnya apa ya? Istilahnya ya mau nggak mau ya. Jadi ya dalam tanda kutip ya terpaksa juga ngasih tugas kayak gitu. Ya gimana capaiannya nggak tercapai nanti? Kalau misalnya tidak ada namanya tugas terstruktur. Nah, sehingga nanti ke depannya ini kan bisa kalian evaluasi nih semester ini nih. Sudah benar nggak kalian berprogres? Karena ke depannya nanti ketika semester kalian bertambah, tanggung jawab kalian pasti bertambah. Belum yang organisasi misalnya, belum yang ikut misalnya kegiatan A, B, C, dan sebagainya. Semakin banyak. Belum nanti kalian ada PBL juga nanti. Praktek lapangan nanti. Akan lebih banyak dan akan cukup menyita waktu. Ya, pasti itu. Ya, karena saya pengalaman juga ketika menjadi mahasiswa semester tambah istilahnya semakin bertambah semester semakin tambah juga tuntutannya sih. Ya jadi ya harus benar-benar bisa memanage. Itulah kenapa yang terakhir ini mulai dari sekarang ini intinya jangan menunda-nunda. Misal bisa mengerjakan ya kerjakan dulu. Ya kembali lagi di awal mulai dari diri sendiri, mulai mengerjakan dari hal kecil ya mulai sekarang itu yang harus kalian terus-menerus dilakukan. Ya jadikan semester 1 ini evaluasi buat kalian, entah kalian yang berubah secara alami ingin berubah yang sudah direncanakan ataukah kalian yang perubahannya ini harus dipaksa. Ya mau nggak mau ya tetap harus berubah ketika jadi perawat. Ada loh teman saya yang jadi perawat sampai saat ini yang kerja itu masih dalam tanda kutip ya saya kalau suruh milih ya saya nggak pengen jadi perawat. Ada. Tapi kenapa kok akhirnya tetap menjalani itu ya karena memang dulu sudah disumpah jadi perawat juga dan dapat kerjaan yang istilahnya yang cukup untuk menafkahi keluarga. Gimana yang dilakukan? Apakah itu nggak boleh? Ya boleh-boleh saja. Hanya pasti feel-nya beda antara yang benar-benar sudah acceptance, sudah menerima sama yang ah saya terpaksa nih. Itu pasti beda feel. Ya, jadi monggo teman-teman bisa jadikan ini pengalaman dan jadikan ini evaluasi. Ya, untuk semester selanjutnya supaya apa harapannya
jadi lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait konsep berubah dalam perawatan ya.